Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kemarin kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian kita sudah memilih metode pembelajaran, kemudian kita sudah mengelola sumber media dan alat pembelajaran. Saat ini kita mengevaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi pembelajaran? Yaitu penilaian pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang evaluasi pembelajaran, kita harus bisa membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Apa itu pengukuran? Pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu. Contoh, nih, telur ini sama telur ayam. Kita membandingkan sesuatu, kita membandingkan telur puyuh ini dengan telur ayam ini dengan ukuran tertentu, yaitu ukuran berat. Bisa ons, bisa kilo. Gitu ya. Kalau hanya satu ini ya kita ukur ons ya. Membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu ini namanya pengukuran. Kemudian apa itu penilaian? Penilaian adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu. Telur puyuh lebih kecil daripada telur ayam. Ini adalah penilaian. Telur puyuh lebih kecil daripada telur ayam. Penilaian, mengambil sebuah keputusan terhadap sesuatu. Itu namanya penilaian. Kemudian apa itu evaluasi? Evaluasi adalah mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis informasi, sehingga didapatkan sebuah pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Biasanya, ketika orang ingin menarik sebuah kesimpulan untuk mengambil sebuah keputusan, dia akan melakukan penilaian. Nah, penilaian itu didahului dengan pengukuran. Jadi apa itu evaluasi? Evaluasi adalah mengumpulkan informasi-informasi, kemudian menganalisis informasi-informasi, sehingga didapatkan sebuah pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian kenapa sih harus melakukan evaluasi? Bagi yang dievaluasi, siswa ya, dia akan tahu apakah hasilnya dia itu baik atau tidak. Kemudian bagi yang mengevaluasi, contohnya guru, maka dia akan tahu apakah cara mengajar dia selama ini sudah tepat atau tidak. Tuh. Metodenya, kemudian cara menyampaikan materi apakah sudah tepat atau tidak. Kemudian bagi sekolah, maka sekolah akan tahu apakah kondisi yang diciptakan selama ini sudah tepat atau belum. Nah, kemudian apa sih alat untuk melakukan evaluasi? Alat untuk melakukan evaluasi itu ada dua, yaitu tes dan non-tes. Tes digunakan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah paham atau belum. Kemudian non-tes itu biasanya digunakan apakah peserta didik bisa melakukan sesuatu atau tidak. Jadi kalau kita untuk mengetahui apakah apakah peserta didik ini paham atau tidak, kita biasanya menggunakan tes. Apakah peserta ini bisa atau tidak? Paham sama bisa. Apakah peserta didik ini bisa melakukan sesuatu atau tidak? Itu menggunakan non-tes. Jadi alat evaluasi itu ada dua, tes dan non-tes. Tes digunakan untuk mengukur apakah siswa sudah memahami atau belum. Non-tes digunakan untuk mengukur apakah peserta didik bisa melakukan atau tidak. Kemudian apa itu jenis-jenis tes ya? Tes itu contohnya tes objektif dan subjektif ya. Kalian sudah mempelajarinya di semester 3 sudah apa belum? Apakah baru mengambil semester 5 ini? Ya, saya sampaikan sekilas saja karena materi ini ada di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi, alat
evaluasi tes itu ada dua, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif itu contohnya adalah uraian, kemudian melengkapi gitu. Kalau tes objektif itu contohnya pilihan ganda, benar salah. Nah, kemudian untuk non-tes itu contohnya adalah produk, membuat prakarya, membuat portofolio, seperti itu. Kemudian untuk sasaran evaluasi itu kan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Untuk penilaian aspek kognitif kita bisa menggunakan tes tertulis. Tes tertulis ini contohnya pilihan ganda, IC, menjodohkan, benar salah. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan tes lisan ya, untuk mengukur kognitif ini, aspek kognitif kita bisa menggunakan tes lisan. Ini bisa pretest atau post-test. Kemudian kita juga bisa melakukan penugasan ya terhadap siswa. Yang kedua, kalau kita melakukan penilaian aspek psikomotor atau kinerja, maka kita bisa melakukan dengan praktek atau dengan menyuruh siswa untuk membuat sebuah produk, atau kita menyuruh siswa untuk membuat portofolio. Ini namanya penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik itu adalah penilaian kinerja. Kemudian yang ketiga, kita mau melakukan penilaian sikap atau penilaian afektif. Apa saja sih yang dinilai dalam penilaian afektif? Yang dinilai itu diantaranya adalah sikap terhadap mata pelajaran, ya, kemudian sikap terhadap guru, dan sikap saat proses pembelajaran. Nah, ketiga hal ini bisa dilakukan penilaian dengan cara observasi. Bentuk penilaiannya itu biasanya penilaian diri atau penilaian antar teman. Kemudian subjek evaluasi itu ada dua, yaitu guru dan siswa. Biasanya dalam melakukan evaluasi itu seorang guru perlu melakukan sebuah perencanaan evaluasi, diantaranya 1, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menyusun kisi-kisi, yang ketiga menulis soal, yang keempat melakukan uji coba soalnya itu, kemudian yang kelima melakukan revisi. Nah, untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak, itu yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi. Ya, itu saja materi kita di pertemuan yang kelima ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.